Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan nih, hari ini pembahasan kita tentang temanya luar biasa, dahsyatnya sholat. Masya Allah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita atau menjawab pertanyaan dari jamaah yang dikirimkan oleh jamaah atau mungkin menjawab seputaran permasalahan yang terjadi di sekitar kita ya, kita akan melihat sebuah video tayangan terlebih dahulu tentang video tayangan sholat sambil ngobrol. Loh, kok bisa? Maksudnya gimana? Jangan salah persepsi dulu, coba kita nonton dulu aja. Ini dia tayangannya nih. Sebelahnya Habib Muhammad. Itu Ustaz Syam maksud lagi ngobrol. Besok temanya apa gitu ya? Mas Fadli itu pastinya. Kita ingat waktu SD sholat tarawih. Allah Ngobrol. Pecinya ke belakang lagi kan. Ya Allah ya Robby. Dari buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, mungkin banyak yang kita sering dengar di antara kita di ngobrol. Nah, kalau kita ngobrol sama ini kan sholat ini kita adalah berdialog dengan Allah. Itu Apa tuh? saya pikir pitinya itu anak kecil yang ngobrol bapak-bapak. Nah kita ini kalau lagi sholat itu kita aja lagi ngobrol sama Allah, ngapain dia ngobrol lagi? Nah Ustaz Syam izin nih, kalau kita bicara masalah tentang ngobrol sama Allah atau mungkin kita ada punya hajat nih, biasanya kan kita lakukan di sujud terakhir. Tapi apakah memang ada waktu-waktu lain pada saat kita sholat itu juga kita bisa berdoa sama Allah? Atau mungkin apa yang bisa dijelaskan? Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Habib Muhammad Satumarana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setiap gerakan sholat itu adalah mempunyai keutamaan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang juga ngobrol seperti itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, lalu mengajarkan bacaan-bacaan kepada sahabat tersebut. Jadi kalau ditanyakan di gerakan apa saja orang boleh berdoa, di setiap gerakan dalam sholat, baik itu dalam keadaan berdiri. Misal selesai surah Al-Fatihah yang menjadi rukun qauli gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, bacaan Al-Quran setelah surah Al-Fatihah, silahkan memilih bacaan yang mudah gitu ya bagi dirinya. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang mempunyai hajat atau ada sesuatu yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita setiap hari setiap saat ada kebutuhan sama Allah. Misal dia punya satu ayat yang mungkin mengandung makna di permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja gitu. Misalnya dia membaca surah Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kan doa juga bermakna permintaan kepada Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terjauh daripada api neraka. Atau misal dia baca surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau akhir surah Ali Imran yang mengandung banyak doa di sana. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan ruku. Keadaan ruku banyak bertasbih. Tapi boleh juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Fath, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ada orang, yaitu mereka yang orang-orang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengharapkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan rukunya. Tarahum ruk'an sujjada. Begitu pula dalam keadaan sujudnya. Namun kalau secara spesifik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan gerakan sujud itulah gerakan yang paling dekat dari seorang hamba dengan Tuhannya adalah keadaan sujudnya. Jadi bukan hanya sujud terakhir, di setiap sujud kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah doa apa yang dipanjatkan ketika dalam sujud. Ketika dalam sujud berdoa yang jelas bertasbih kepada Allah, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau tasbih yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian doa lafaznya adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satunya Allahumma ufirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosaku semuanya ya Allah. Doa selain itu kalau tidak diajarkan sama Nabi SAW, silahkan disampaikan hajatnya tapi dalam hati, tidak dilafazkan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu ya buat jamaah Islam Twinda. Sebelum amin, Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oh,
Masya Allah. Terima Doa kasih. orang tua. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tuh Habib sedikit penjelasannya juga, tapi kayaknya mantap ya. Masya Dan Allah. ini kita menjawab tadi nih, tadi yang kerunanya nih Ustadz. Ditunjuk jadi imam. Boleh nggak? Trikul. Tapi udah ada yang nargetin. Imamnya dia pasti trikul lagi. Gitu. Ini bagaimana Ustadz? Boleh nggak kayak gitu tuh? Sebenarnya begini, pernah kejadian di zaman Rasul, seorang diadukan karena bacanya itu melulu. Sehingga dihadapkan kepada Rasulullah, kenapa engkau bacanya itu melulu? Karena saking cintanya dengan surah itu, ayat itu. Maka kata Nabi itu jadi syafaat untuknya. Nah, perihal tentang adanya imam yang bacanya itu melulu. Kemarin saya sudah dapatkan juga di masjid di Makassar. Minta tolong imamnya kalau bisa, kan aku udah siapin Quran yang besar itu. Bisa nggak kalau subuh itu bacaannya dilanjutkan supaya juga hatam Quran dalam Oh, sholat. ini lagi dengar imamnya nih, lagi nonton. Lagi nonton imamnya Ya, kebetulan. lagi iya. nonton imamnya. Siapin juga. Supaya karena kalau subuh itu kan harusnya bacanya panjang. Kalau isya, duhur, maghrib itu duhur, asar, isya itu agak setengah. Lebih pendek lagi kalau maghrib. Jangan terlalu panjang bacaan, nanti kejadian kayak Piti tadi. Kenapa itu? Kemungkinan bacanya panjang banget Ngobrol itu dia. Ngobrol, tapi nggak gitu juga batal sholatnya. Kalau berbicara tentang bacanya itu melulu, ada solusinya sebenarnya. Solusinya adalah menjadi makmum. Pergi sholat di masjid yang berjamaah, sehingga alhamdulillah bacaan kita enak. Apalagi kalau imamnya adalah orang yang sudah disepakati jamaah, untuk bacanya bagus, kemudian bacanya bukan itu melulu. Kemudian yang ketiga, solusinya pegang Al-Quran. Jadi bisa membaca Al-Quran dengan itu. Masya Allah, Jadi bisa terima kasih. bersambung. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini buat jamaah. Nah banyak orang yang nanya lagi. Apa itu? Mas Adli, kenapa sih harus kita tuh sholat berjamaah? Sebenarnya kan sholat sendirinya udah cukup ya kan. Yang penting kan kita sholat gitu. 27 kata 27. Ada yang bilang 27 derajat lebih baik untuk sholat berjamaah. Nah ini gimana Bib? Kalau misalnya seandainya ada juga orang yang terlambat datang ngikutin imam, dia ini belum baca Al-Fatihah, karena kan salah satu wajibnya sholat itu baca surah Al-Fatihah. Dia belum baca surah Al-Fatihah, imamnya udah mau ruku. Nah ini dia ngikutin imam apa dia tetap baca Al-Fatihah dulu nih? Nah, berarti ada 2 poin. Ada 2 poin. Mau izin penjelasannya Bib? Izin semuanya langsung digas. Gaskan. Dikatakan salatul jamaah tafdulu salat al-fardh bi 27 darajatan. Orang yang sholat berjamaah itu artinya melampaui daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Maka ulama mengatakan dari mana sih 27 derajat ini? 27 derajat ini tidak ada yang bisa memastikan maknanya kecuali cahaya kenabian. Akan tetapi ada satu kitab yang mengatakan 27 derajat darajah itu artinya sholat. Artinya orang yang sholat, dia dapat 27 kali sholat. Orang yang sujud dalam berjamaah, artinya dia dapat 20 kali sujud dalam berjamaah dalam Masya sholatnya. Allah. Di antara sholat sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sujud sahwi. Sebenarnya ingin saya jelaskan tuh sebab. Sebab dari sujud sahwi itu ada 4 poin dalam kitab Safina. Kitab yang biasa Belum, sujud sahwi nanti. dalam Ya kitab Allah, fikih. Safinatun Najah. Safinatun Najah. Artinya Itu nanti sujud sahwi. Sujud sahwi. Belum. Ini yang Yang ini, ini, yang ini, yang ini dulu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dia imamnya kan kalau sudah Amin. langsung ruku. Pas Dia lagi telat. ruku saya datang nih. Baca Al-Fatihah dulu nggak ya? Belum baca Al-Fatihah. Contoh misalnya. Saya imam, Ustaz Maulana Ah, makmum terlambat. oke. Bisa. Awal Saya boleh yang videoin. amin. Wallahu ta'ala samad lam yalid walam yulad Ya, walam nanya. yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Allahu Akbar. akbar. Baru datang Ustaz tuh. Nah, bagaimana tugasnya makmum apabila tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam? Namanya masbuk. Masbuk. Apa itu masbuk? Makmum tidak dapatin baca Al-Fatihah bersama imam. Tapi dapat rukunya, Bib. Ya makanya ketika mendapatkan fadilah, ketika imam ruku, apa nih tugas makmum? Maka tugas makmum dia putuskan baca Fatihahnya walaupun Al-Fatihahnya belum selesai, maka ruku bersama imam. Ketika dia dapati ruku bersama imam, maka dia dapatkan 1 rakaat itu bersama imam. Tapi apabila imam sudah ruku nih, ruku Dia ruku, imam, dia baca dia Al-Fatihah. baca Al-Fatihah karena mungkin imamnya agak cepat. Kemudian baru dia mau udah naik. mau Allah, imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka sholat dia dianggap lahu rokatnya, tidak dianggap 1 rokat. Maka setelah at-tahiyat nanti
ketika imam mengucapkan salam, dia tidak mengucapkan salam. Maka si makmum bangun menambah 1 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak dapatkan rukuk bersama imam. Oh, ruku bersama imam. Ya, rukuk bersama imam. Jadi memang harus, artinya silahkan Ya, Bib. kembali ke habitat Iya, masing-masing. ini dia habitat saya nih. Artinya subhanallah, kita ini tidak bisa, orang itu amal. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, orang beramal soleh, di antara syarat amal soleh itu ilmu. Ilmu. Ya, orang sholat itu kan salah satu amal soleh. Jadi nggak bisa, ya Allah yang penting saya sholat, nggak bisa. Berapa banyak orang yang menganggap dia sholatnya sudah sah, sudah bagus, ternyata ditimbang fi mizani syar'i, ditimbang dalam timbangan agama, dalam ilmu fikih, dalam ilmu sholatnya ternyata tidak sah. Makanya kan dahsyatnya Sholat. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran, Bi, atas penjelasannya. Jamaah. Nah, sekarang saya mau coba membacakan justru pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak sih sholat sunnah yang begitu dahsyat untuk mendatangkan jodoh? Ini saya udah ngelakuin amalan zikir, wirid. Kok jodoh masih nggak ada yang nyangkut? Sholat tahajud pun belum datang-datang juga. Dan jadi dalam Islam ada nggak sholat yang begitu dahsyat untuk mendatangkan jodoh? Impian yang soleh dan kalau bisa kaya raya Ustadz. Nah, ini Ustadz Maulana yang jawab deh. pertama, Kalau beliau ada- lagi sendiri siap. Iya benar. Kesiapan ada. Ada. Nah, tinggal kecocokan. Iya, masalahnya di situ. Kasih nih. Gimana tuh? Udah belain saya. Nah, begini, buat orang yang mau ada jodohnya, dilancarkan jodohnya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, insya Allah melancarkan jodoh. Dan yang terbaik, kalau memang berkaitan dengan salat, maka salat tobat. Oh, sholat tobat. Salat tobat. Jangan sampai kebiasaan buruknya itu yang menghalangi jodoh. Nah, maka salat tobat. Yang kedua, salat sunat hajat. Ketika kita punya hajat permohonan, gunakan salat. Ini bisa berwassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Jadi bagusnya itu salat sunat hajat. Bukan- Berapa rakaat? Bebas kan? Dua rakaat. rakaat. Enak aja bebas. Maksudnya boleh banyak nggak? Nggak boleh ya? Dua aja cukup ya? Dan mohon izin kalau bisa minta tolong tanpa menggurui, hanya mengingatkan kalau bisa, kalau mau lancar jodohnya, salat berjamaah, kemudian jangan lupa salat sunnah rawatib. Masya Allah. Oke, makasih banyak Ustadz Maulana. Jadi nggak ada ya sholat sunnah khusus untuk cari jodoh. Kalau ada Ustadz Maulana udah ngelakuin soalnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Ya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain saya disebut-sebut? Kan Bapak yang lagi ngejelasin. Saya mau nanya gimana tata cara sujud sahwi yang benar. Kalau iya. kita lupa karena kita salah satu karena salah Atau satu lupa. kedasyatan sholat ya. Katanya ada di sujud. Dan apa bacaan saat sujud sahwi. Terus kalau keingat pas sudah bangun dari tempat sholat, emang benar harus ngulang sholat dari pertama lagi. Nah ini gimana nih Bib? Nah ini baru Baik, sujud sahwi nih. siap, izin. Di dalam kitab Safinah itu dijelaskan di antara sebab-sebab orang yang melakukan sujud sahwi. Pertama ada namanya sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Sunnah ab'ad apabila kita tinggalkan salah satu sunnah ab'ad maka ditambahkan dengan sujud sahwi, di antaranya lupa tasyahud awal atau duduk tasyahud awalnya. Kemudian salawat kepada Nabi di tasyahud awal, salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tasyahud akhir. Kemudian ada yang namanya kunut. Jadi kunut dan Saking pentingnya kunut itu ya? Ya, Kalau lupa kunut meninggalkan sujud sahwi. kunut sujud sahwi. Kemudian kunut witir separuh Ramadan. Ketika tertinggal disunnahkan sujud sahwi di luar daripada kunut nazilah. Yeah. Di luar daripada kunut nazilah. Kemudian berdiri kunutnya itu kita tinggalkan maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian salawat kepada Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi di dalam kunut tersebut apabila kita tinggalkan maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tinggal 1 menit nih. Lanjut. Iya, lanjut Bib.
Kemudian apabila melakukannya dengan sengaja itu batal. Tidak disengaja itu maka tidak membatalkan. Contohnya makan sedikit, nggak sengaja tertelan maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, dan banyak contoh-contoh yang lain. Meninggalkan rukun qauli, misalnya rukun qauli itu apa rukun? Baca Al-Fatihah, tiba-tiba tasyahud dia bengong. Di tasyahud baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Karena memindahkan rukun qauli namanya, maka dia disunnahkan melakukan sujud sahwi. Atau rukun fi'li, rukun fi'li tadi. 2-3 lupa rokaat nih, kan kru banyak lupa nih sholatnya. Jadi 2-3 ambilnya 2. Jadi 2-3 ambilnya 2. Nah, itu diantara sunnah-sunnah melakukan Sujud sahwi. Sujud sahwi. Bacaannya. Disunahkan. Maka tata caranya bagaimana? Begini. Ini kita kayak mau tahlil. Iya, terus Di sini jadi ketika orang ingin melakukan sujud sahwi, duduknya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Ya, duduknya duduk ketika dia pengen melakukan. Nah, sebelum dia melakukan salam, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, maka sunnah melakukan sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali sujud. Allahu Akbar. Bacanya subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Rabbi fili seperti biasa. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Baru duduk tawarruk seperti ini. Baru langsung tidak baca tahiyat lagi karena sudah baca tadi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habib, saya nggak hafal bacaannya. Bacaan zikir sujud saja boleh. Oh, nggak hafal juga, diam aja sekedar dengan bacaan. Kurang apa Islam? Masih orang meninggalin sholat. Bener, makasih banyak, Bib. Cuma ini saya lagi kasihan banget nih sama nih orang ini nih. Gimana? Tuh, lihat deh, ini kasihan banget nih. Kenapa ya? Ini dia tuh kayaknya pengen banget sholat sempurna. Siapa yang dikasihani? Siapa Ini yang dikasihani? orang, dia orang pengen siapa banget. itu? Ada orang ini kan di Jangan sosial media. orang-orang aja, langsung bantuin. Gini maksudnya, ini jelasinnya gimana? Apa Makanya itu? jangan ngomong dulu. Kan lagi mau diomongin. Iya, Ini pengen sholat sempurna. Tapi kalau kita lihat, diri kan keadaannya kan sakit. Lagi di opname. Dia kan nggak bisa berdiri. Nah, ini bagaimana? Masih bisa nggak dapet dahsyatnya sholat? Kalau kita jelasin, marah-marah itu FB-nya. Udah Kenapa? habis durasi. Oh, Kita iya. bahas setelah yang satu ini. Iya, iya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Panjang pembahasannya.